Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emilia Silvana Sitompul SST MKM, dosen Prodi D3 Kebidanan Tarutung, Poltekkes Kemenkes Medan. Berikut saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dokumentasi Kebidanan. Pemaparan ini merupakan pernyataan data diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, yaitu bagaimana saya menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi proses belajar mengajar dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara seobjektif di kelas. Terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian dokumentasi. Dokumentasi adalah pencatatan dan pelaporan data yang bermakna. Sebagai tenaga kesehatan, seorang bidan sangat bersinggungan dengan data yang bermakna, data yang penting yang berkaitan dengan kondisi klien yang diasuhnya. Untuk itu, bidan perlu melakukan pendokumentasian. Bagaimana jika seorang bidan tidak pernah mencatat dan melaporkan kondisi kliennya? Apakah yang akan terjadi? Pernahkah terbayang apabila dalam melakukan asuhan kebidanan kepada klien tidak memiliki pendokumentasian sama sekali? Bisakah bidan mempertanggungjawabkan asuhan yang diberikan tersebut? Nah, pertanyaan tersebut akan bisa menjawab pada mata kuliah Dokumentasi Kebidanan. Dokumentasi kebidanan adalah proses pencatatan dan penyimpanan data yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan asuhan kebidanan dan pelayanan kebidanan, keterangan, serta bukti otentik. Melakukan dokumentasi kebidanan adalah untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan bidan dan sebagai bukti dari setiap tindakan bidan bila terjadi gugatan terhadapnya. Deskripsi mata kuliah Dokumentasi Kebidanan ini adalah mata kuliah utama program studi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menyusun pendokumentasian asuhan kebidanan dan pengelolaan dokumen. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang pengertian dan jenis-jenis dokumentasi, prinsip-prinsip dasar dokumentasi, aplikasi dokumentasi dalam praktik kebidanan, serta pengelolaan dokumen, pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah daring, tatap muka, tutorial, praktikum, dan penugasan mandiri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktek, penempatan pada semester 2 dengan kode mata kuliah BD 5.027, dengan syarat lulus mata kuliah keterampilan dasar klinik kebidanan, konsep kebidanan, komunikasi kebidanan. Aspek delivery, saya dengan tim pengajar membawakan setiap sesi perkuliahan ini dengan capaian pembelajaran lulusan Prodi D3 Kebidanan yang diharapkan kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Hal ini sangat penting mengingat mata kuliah ini harus sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian lulusan Prodi Profil D3 Kebidanan Tarutung. CPMK pertama yaitu menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. CPMK 2 menerapkan teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. CPMK 3 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. CPMK 4 mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku. Dengan sub CPMK yang pertama, kemampuan akhir setiap tahapan belajar ada 6 sub CPMK. Yang pertama, sub CPMK pertama mampu menjelaskan konsep dasar dokumentasi kebidanan. Sub CPMK 2 mampu menerapkan teknik dan model dokumentasi kebidanan. Sub CPMK 3 mampu menerapkan model pendokumentasian, SOAPIER, SOAPIE, SOAPIET, dan SOAP. Sub CPMK 4 mampu mensimulasikan sistem pengumpulan data rekam medik di rumah sakit, di puskesmas, dan di BPM. Yang kelima, sub CPMK mampu menjelaskan dan mengidentifikasi prinsip pendokumentasian dalam manajemen kebidanan. Sub CPMK 6 mampu menyusun laporan teknik penulisan pendokumentasian kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatus, dan bayi, balita, serta asektor KB. Dengan membagi 16 pertemuan. Pertemuan 8 adalah UTS dan pertemuan 16 adalah UAS. Dengan membagi 6 bagian topik yaitu 1. Konsep dasar dokumentasi kebidanan. 2. Teknik dokumentasi kebidanan. 3. Model pendokumentasian. 4. Sistem pengumpulan data rekam medik rumah sakit puskesmas BPM. 5. Prinsip pendokumentasian dalam manajemen kebidanan.
6. Teknik penulisan pendokumentasian pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, ibu nifas, neonatus, dan bayi balita, sektor KB. Dengan buku referensi yaitu buku ajar dokumentasi kebidanan, buku-buku dokumentasi kebidanan. Interaction, saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dalam mata kuliah dokumentasi kebidanan ini dalam proses belajar mengajar dengan metode hibrid, yaitu teori secara daring dan praktek secara luring, dengan student center learn, yaitu dengan mengedepankan, menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Teknik interaksi yang saya gunakan pada proses pembelajaran antara lain, sebelum menyampaikan materi, memastikan kehadiran mahasiswa dan berdoa. Menyampaikan materi dengan memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan pemicu dalam proses belajar untuk melatih proses berpikir mahasiswa dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian, diskusi kelompok untuk membahas diskusi kasus. Saya menggunakan studi kasus yang kemudian hasil diskusi kelompok dipaparkan untuk dibahas bersama. Assessment, yang saya gunakan cara menilai mahasiswa secara objektif. Sebelum memulai perkuliahan, saya sudah menyampaikan poin-poin yang akan dinilai selama perkuliahan berlangsung, yang sudah disampaikan pada saat kontrak perkuliahan. Dengan nilai teori 40% terdiri dari tugas 20%, UTS 40%, UAS 40%, sedangkan nilai praktek 60%, nilai lab 40%, nilai ujian praktek 60%. Dengan menggunakan DIE, berikut saya sampaikan video pembelajaran yang saya sampaikan di video berikut. Ibu. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Baik, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan kita teori mata kuliah dokumentasi kebidanan pertemuan yang ke-10, yaitu pendokumentasian asuhan kebidanan ibu bersalin. Baik, sebelum ibu memulai perkuliahan, kita cek dulu. Yang pertama, Sipen, Eka Siahaan, semua anggotanya sudah masuk di Zoom meeting kita ini. Sudah hadir semua di Zoom meeting? Baik, terima kasih. Semua mahasiswa masih dalam keadaan sehat bisa menerima perkuliahan hari ini? Baik, untuk sebelumnya kita berdoa dulu supaya kegiatan proses belajar mengajar kita berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Pada mata kuliah kita hari ini, pertemuan yang ke-10, yaitu pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Sebelumnya kita sudah mengikuti perkuliahan yang ke-9, yaitu pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil. Sekarang kita lanjutkan asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mampu menyusun laporan teknik penulisan pendokumentasian kebidanan pada ibu bersalin. Pada pendokumentasian kita hari ini tetap kita melakukan pendokumentasian kebidanan itu dengan mengikuti langkah manajemen kebidanan Farne, yaitu yang tertuang di Farne 1997. Yang pertama itu adalah 7 langkah manajemen kebidanan. Yang pertama, mengumpulkan data klien. Yang kedua, interpretasi data, mengidentifikasi diagnosa masalah dan kebutuhan. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi diagnosa masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Langkah yang keempat, menetapkan kebutuhan tindakan segera, melakukan tindakan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang kelima, menyusun rencana asuhan. Yang keenam, implementasi asuhan sesuai dengan rencana. Yang ketujuh, mengevaluasi keefektifan asuhan dan modifikasi asuhan. Sampai di sini bisa anak-anak sekalian, mahasiswa kita, mahasiswa aktif? Masih? Baik, terima kasih masih ada di Zoom ya. Jadi proses penata laksanaan pendokumentasian kebidanan ini itu dimulai tadi dari mengumpulkan data, menginterpretasi data, diagnosa masalah kebutuhan. Jadi ini langkah yang pertama, lanjut ke langkah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data klien, yaitu dimulai dari pengkajian. Yang pertama, data subjektif dan data objektif. Nah, data subjektif itu adalah data yang kita dapat dari pasien yang akan bersalin. Data objektif itu adalah data yang dapat dari hasil pemeriksaan. Oke, bisa kita lanjut, Monica? Baik, oke. Langkah yang kedua adalah silakan dibaca, Monica. Langkah kedua yaitu interpretasi data untuk mengidentifikasi diagnosa masalah
dan kebutuhan. Baik, Data terima kasih. diinterpretasi, Ya, identifikasi masalah atau diagnosis. jadi untuk di langkah kedua ini adalah data interpretasi data, yaitu kita mengidentifikasi diagnosa itu dari hasil pengkajian kita, baik dari data subjektif, baik dari data objektif, yang dari langkah yang pertama ini. Inilah lanjutan dari langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Jadi kalau ada identifikasi diagnosa masalah potensial, antisipasi penanganannya itu adalah di langkah yang ketiga. Selanjutnya untuk langkah yang keempat, silakan Melina Elizabeth. Melina Elizabeth, langkah yang keempat. Ya, Bu. Langkah keempat, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan penanganan atau tindakan emergensi. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera sesuai dengan kondisi klien. Penata laksanaan kebidanan yang terjadi dalam Baik, terima kasih. Jadi langkah keempat adalah mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan penanganan segera tindakan emergensi. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan langkah yang kelima. Langkah kelima ini adalah merencanakan asuhan yang menyeluruh. Dari langkah keempat, lanjut ke langkah yang kelima. Nah, di langkah yang kelima ini, rencana asuhan yang menyeluruh itu meliputi apa yang sudah teridentifikasi, apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, dan apa yang dibutuhkan, apakah perlu merujuk klien bila ada masalah. Nah, di langkah keenam, langkah selanjutnya adalah melaksanakan. Jadi melaksanakan di langkah apa yang sudah kita rencanakan di langkah yang kelima, maka di langkah keenam kita akan melaksanakan asuhan. Nah, di sini selanjutnya langkah yang ketujuh adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini adalah menilai keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, apakah benar-benar telah terpenuhi. Jadi ini adalah manajemen, 7 langkah manajemen Parne yang akan kita lakukan dalam pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Baik, untuk sesi kali ini, pertemuan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Ya, Monika Lince Sihotang, silakan deh. Izin bertanya, Bu. Baik. Apakah pada pendokumentasian ibu salin hanya bisa menggunakan metode lain seperti SWOT? Oke, baik, terima kasih. Ada yang bisa menjawab sebelum Ibu memberikan penjelasan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Jika tidak ada, saya akan menjelaskan. Jadi pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin ini adalah dengan menggunakan 7 manajemen langkah Parne. Jadi nanti di pendokumentasian asuhan kebidanan persalinan ini ada 4 kala, yaitu pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 1, pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 2, kala 3, dan kala 4. Sebelum kita melakukan data perkembangan dengan menggunakan SOAP, kita melakukan pendokumentasian itu dengan 7 manajemen langkah Parne dulu. Ya, jadi kita bisa melakukan pendokumentasian ini ke SOAP setelah kita melakukan pendokumentasian 7 manajemen langkah Parne. Selanjutnya kita boleh melakukan data perkembangan itu dengan menggunakan metode pendokumentasian SOAP yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang keempat. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu akan mengevaluasi. Siapa ini yang bersedia dievaluasi? Oke, sama-sama. Siapa yang mau menjawab silakan raise hand. Untuk pada langkah pertama ini, apa yang kita lakukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik, setelah kita sudah mengikuti perkuliahan ini, Ibu akan mengevaluasi bagaimana feedback dari mahasiswa atas penjelasan yang sudah Ibu berikan. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaannya adalah, pada langkah pertama, tadi kita sudah melakukan pengkajian. Coba dijelaskan, langkah pertama itu apa saja? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ayo, Naomi, silakan. Bu, itu langkah manajemen. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengumpulkan data klien. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih A+. Ayo dikasih A+ dulu sama teman Naomi. Jadi untuk langkah pertama pada pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin itu adalah melakukan pengkajian. Nah, di pengkajian ini adalah termasuk dari data pengkajian data subjektif, kemudian data objektif dari hasil pemeriksaan kita, dan juga dari data penunjang. Baik, demikianlah untuk pertemuan kita mata kuliah pertemuan 10 ini.
Jika ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, pada pertemuan 11, silakan dibaca, disiapkan dirinya untuk asuhan pendokumentasian pada Ibu Nifas. Kelanjutan dari pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang ke-10. Selanjutnya, tugas akan Ibu share di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan. Baik, untuk mengakhirinya, selamat pagi. Terima kasih. Ibu akhiri ya. Oke, selamat pagi. Oke, pada hari ini kita akan melakukan praktek pendokumentasian asuhan kebidanan ibu bersalin. Kita akan menggunakan format pengkajian pada ibu bersalin, masing-masing bisa dilihat. Untuk halaman pertama, bagaimana seorang bidan akan melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan ibu bersalin. Jadi setiap ibu yang akan bersalin, kita akan melakukan pendokumentasiannya. Oke, sambil dilihat formatnya. Yang pertama, kita bisa sambil juga bersama-sama melihat di depan, yaitu yang pertama kita isi adalah tanggal pengkajian. Jadi setiap ibu bersalin, kita tulis tanggal berapa ibu bersalin itu datang ke tempat kita melakukan asuhan. Kemudian jam, kemudian dikaji oleh, ini nanti ditulis oleh masing-masing siapa yang mengkaji ibu bersalin tersebut. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya apakah di rumah sakit, puskesmas, atau BPM dengan nomor rekam medis. Kemudian pada pengkajian kita itu melakukan dari data subjektif, ya, dari data subjektif. Coba dilihat masing-masing. Pada data subjektif itu ditulis nama ibu tersebut, nama, umur, kemudian kebangsaan, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat. Itu nama ibu dan nama suami. Nah, kemudian kita tanyakan yang merupakan keluhan utama. Apa keluhan utama ibu yang akan bersalin tersebut? Kemudian yang ketiga, riwayat menstruasi. Riwayat menstruasi yaitu HPHT, TTP, kemudian lamanya, banyaknya, siklusnya, konsistensi. Kemudian yang keempat adalah riwayat kesehatan. Apa yang diperiksa di riwayat kesehatan? Oke. Kemudian yang kelima, perilaku kesehatan. Apa saja perilaku kesehatan? Kemudian? Kemudian? Oke, jadi nanti ini masing-masing kita catat hasil dari anamnesa kita, dari ibu yang akan bersalin. Kemudian selanjutnya yang keenam, riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu. Jadi kita tanyakan kepada ibu itu, ini kehamilan keberapa? Ini persalinan keberapa? Adakah abortus? Nanti kita akan dokumentasikan riwayat kehamilan persalinan nifas KB yang lalu dan yang sekarang. Oke, kemudian selanjutnya yang ketujuh, riwayat hamil ini. Apa yang dikaji? Pemeriksaan. Kemudian selanjutnya, kemudian imunisasi TT pertama dan TT kedua. Jadi nanti di sini diisi tanggal imunisasi ibu itu mendapatkan TT pertama. Tanggal TT kedua, ibu itu mendapatkan imunisasi TT yang kedua. Kemudian kita tanyakan lagi, apa itu? Keluhan mual dan muntah. Kemudian, selanjutnya, muntah, oke, jadi nanti ini riwayat ini kita isi sesuai dengan hasil anamnesa kita kepada ibu yang akan melakukan persalinan. Oke, pada untuk yang ke-8, apa itu? Aktivitas sehari-hari. Kita tanyakan kepada ibu itu, aktivitas ibu itu sehari-hari bagaimana? Yang pertama,
diet atau makan. Jadi kita tanya makan sehari ibu itu berapa kali. Kemudian apakah ibu itu mengalami ngidam. Kemudian apakah ibu itu apakah ada pantangan terhadap makanan. Biasa itu kalau misalnya ibu yang hamil ada pantangan-pantangan makanannya. Jadi nanti ini dituliskan, nantinya ibu yang akan bersalin jangan diberikan makanan pantangan si ibu tersebut. Kemudian pola eliminasi. Yang ditanyakan apa? Apa itu BAK? BAB? Nanti ditanyakan kepada ibu itu, buang air kecil berapa kali per hari? Bagaimana warnanya? Buang air besar berapa kali per hari? Bagaimana konsistensi dan warnanya? Kemudian apa yang kita tanyakan selanjutnya? Pola istirahat dan tidur. Siang itu berapa jam? Malam itu berapa jam? Nanti kita tanyakan kepada ibu tersebut. Kemudian pola seksualitas. Ini merupakan hubungan suami istri. Apakah ibu itu masih melakukan hubungan suami istri berapa kali seminggu? Ya, ditanyakan. Nanti kalau ibu itu malu-malu, itu ada gunanya. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan suami istri, harus ditanyakan ya. Kemudian aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari maksudnya apa yang menjadi rutinitas si ibu tersebut. Selanjutnya nomor 9 apa? Riwayat sosial. Riwayat sosial apa yang ditanyakan? Apakah kematian ini direncanakan? Kemudian? Jenis kelamin yang diharapkan. Kemudian? Status perkawinan. Ini sangat perlu ya riwayat sosial ini. Apalagi ini ya status perekonomian. Kemudian yang ini jenis kelamin yang diharapkan. Nantinya ini akan mempengaruhi bagaimana proses daripada persalinan tersebut. Untuk kita orang Batak, apa yang jenis kelamin yang diharapkan? Laki-laki. Jadi kalau misalnya dia sudah ada riwayat kehamilan 5 kali, yang 1, 2, 3, 4 perempuan, yang kelima ini sedang akan bersalin. Apakah itu akan mempengaruhi proses persalinannya? Ya, tentu. Jadi nanti di sini di pendokumentasian ini jelas ditanyakan ya, jenis kelamin yang diharapkan. Baik, setelah kita melakukan pengkajian data subjektif, kita akan lanjutkan dengan pengkajian data objektif. Apa saja yang akan kita lakukan pendokumentasian pada data objektif? Yang pertama itu adalah pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum. Jadi di sini keadaan umum, kesadaran, keadaan emosional, vital sign, kemudian kita periksa tinggi badan, berat badan. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik di sini itu dimulai dari bagian kepala, muka, mata, hidung, gigi dan mulut, kemudian telinga, leher, dada, payudara, abdomen, kemudian pemeriksaan kebidanan. Nah, di sini di pemeriksaan kebidanan yang paling utama itu adalah pemeriksaan palpasi uterus. Bagaimana hasil dari Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Kenapa ini sangat perlu sekali? Ini akan menegakkan diagnosa kita nanti di pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Kemudian apa yang mau kita periksa kembali? Ekstremitas. Tadi sudah pemeriksaan dari Leopold, kita pemeriksaan ekstremitas, bagaimana jumlah tangan dan jari dan kaki. Apakah ada varises? Kemudian apa yang diperiksa? Anogenital. Kita lihat. Inspeksi, kalau inspeksi itu berarti kita melihat. Apa yang dilihat? Vulva vagina, perineum. Kemudian kita melakukan periksa dalam. Nah, periksa dalam ini juga yang akan menjadi kunci dari pendokumentasian asuhan kebidanan ibu bersalin. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan punggung, pinggang, dan anus. Dan yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan penunjang. Jadi tadi ada 3 pengkajian. Yang pertama data subjektif, data objektif. Di data objektif ada data penunjang. Bisa menunjukkan bagaimana hasil dari lab HB, protein uri, glukosa uri, golongan darah. Nah, ini kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah identifikasi, diagnosa, masalah, dan kebutuhan. Tadi kita sudah melakukan pengkajian dari data subjektif, objektif, dan pemeriksaan penunjang. Maka kita akan bisa menegakkan diagnosa. Apakah ibu itu bersalin infartu kala 1? Apakah ibu itu bersalin infartu kala 2? Apakah ibu itu infartu kala 3, infartu kala 4? Kemudian ini kita tegakkan diagnosanya dari hasil data subjektif tadi yang di atas. Dari hasil dari data pemeriksaan kita, data
objektif. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah antisipasi diagnosa masalah potensial. Apa yang menjadi antisipasi diagnosa masalah potensial? Kemudian langkah keempat, oke, yang kelima, perencanaan. Yang keenam, pelaksanaan. Yang ketujuh, evaluasi. Jadi itulah runutan dari kita akan melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi kita tentang praktek pendokumentasian asuhan kebidanan ibu bersalin, adakah di antara mahasiswa sekalian yang akan bertanya? Silakan ajungkan jempol tangan, silakan. Oke, baik, silakan Salu. Saya kan Bu, pendokumentasi kan Bu ada 4 kala. Apakah setiap kala dilakukan pendokumentasian? Oke, baik. Terima kasih kepada Salu yang memberikan pertanyaan. Adakah yang mencoba untuk menjawab? Silakan dari mahasiswa sekalian sebelum Ibu menjawab. Oke, silakan. Elizabeth. Menurut saya Bu, setiap kala tidak perlu dilakukan pendokumentasian karena 4 kala itu sudah dijadikan dalam satu dokumentasi untuk satu kali. Jadi tidak perlu, menurut daripada teman kita, teman Elizabeth, tidak perlu dilakukan pendokumentasian pada kala 1, 2, 3, dan 4. Oke, Ibu akan luruskan. Ada jawaban lain lagi sebelum Ibu meluruskan? Ada? Oke, jadi untuk pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin itu setiap kala akan berbeda asuhan yang diberikan. Jadi kita sebagai tenaga bidan yang memberikan asuhan itu akan tetap melakukan pendokumentasian yang disebut dengan catatan perkembangan. Jadi setiap kala itu kita harus buat pendokumentasiannya. Pendokumentasian kala 1 itu mulai dari pembukaan 0 sampai 10 cm. Itu akan berubah asuhannya pada kala 2. Kala 2, asuhan yang akan diberikan bidan itu pendokumentasiannya adalah bagaimana proses kelahiran bayi. Pada kala 3 itu adalah pendokumentasian dari plasenta lahir. Dan yang keempat itu pendokumentasian kala 4, asuhan pasca persalinan 2 jam postpartum. Jadi setiap kala kita harus menuliskan pendokumentasian kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Baik, sekarang Ibu akan evaluasi hasil dari pertemuan kita pada praktek hari ini. Saya akan menanyakan siapa yang bersedia mau menjawab. Silakan tunjuk tangan. Saya tanyakan dulu sama si Agnes. Ayo Agnes, kita tadi sudah melakukan praktek bagaimana pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu bersalin. Apa langkah-langkahnya? Silahkan Agnes. 7 langkah melakukan pendokumentasian, itu yang pertama pengkajian. Di pengkajian ada data subjektif, yang kedua data objektif, identitas data, pemeriksaan fisik. Oke, untuk yang selanjutnya ini dari sayap kiri. Sekarang dari sayap kanan. Siapa? Oke, Elizabeth. Silakan Elizabeth. Cindy ya, Cindy. Silakan Cindy. Ada di tahap yang pertama pengkajian data, yang kedua interpretasi data. Pada pengkajian data terdiri dari data subjektif dan data objektif. Kemudian pada interpretasi, lalu kedua interpretasi data, yang ketiga menentukan diagnosa atau masalah, keempat menentukan masalah atau penanganan pada masalah potensial yang memerlukan penanganan terlebih dahulu atau penanganan khusus. Kemudian keenam perencanaan, kelima perencanaan, keenam pelaksanaan, ketujuh evaluasi. Oke, baik, terima kasih atas jawaban daripada Agnes, kemudian dari Cindy. Jadi kesimpulannya adalah tadi bagaimana pendokumentasian untuk asuhan kebidanan persalinan. Yang pertama, melakukan pengkajian. Pengkajian terdiri dari data subjektif, data objektif, dan data penunjang. Langkah yang kedua, identifikasi, diagnosa, masalah, dan kebutuhan. Langkah yang ketiga, antisipasi, masalah, potensial. Kemudian yang langkah keempat, antisipasi tindakan segera, apakah kolaborasi atau melakukan rujukan. Yang kelima, perencanaan. Yang keenam, pelaksanaan. Yang ketujuh, evaluasi. Baik, nanti Ibu akan memberikan tugas, silakan dibuka di GCR. Tugas kita akan Ibu bagikan di link GCR. Oke, demikianlah untuk perkuliahan kita praktek hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat. Jika ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap
Demikian PDD UKT PT yang saya sampaikan. Terima kasih.